Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Aku yakin kalian yang suka nonton, apalagi yang suka film-film thriller, misteri, horor, pasti tahu dengan film Final Destination. Atau mungkin ada dari kalian yang nggak tahu tentang film Final Destination. Guys, what's wrong with you? Film ini berkisah tentang sekelompok orang-orang yang berhasil selamat dari kematian dalam sebuah insiden tragedi itu yang udah dibayangkan sebelumnya oleh si tokoh utama. Selamat dari tragedi mengerikan yang mengharuskan mereka tewas, membuat sekelompok orang ini diburu oleh kematian itu sendiri. Dan pada akhirnya mereka tetap tewas dengan cara yang mengenaskan. Tapi sebelum itu, mereka semua mencoba untuk mencurangi kematian dengan membaca tanda-tanda yang ada di sekitar mereka dan saling menyelamatkan satu sama lain. Filmnya seru banget. Kalau misalnya kalian belum nonton, you gonna watch that. Ya meskipun alur ceritanya kita udah bisa ngedebak, tapi aku pribadi sampai sekarang masih nunggu seri yang ke-6-nya dan nggak tahu kapan keluarnya. Nah sebelumnya aku lagi nonton film Final Destination ketiga yang di roller coaster, dan waktu nonton aku terlintas di pikiran, ada nggak sih kira-kira kejadian-kejadian asli di dunia ini yang mirip dengan film Final Destination? Dan aku pun iseng-iseng riset cari tahu dan ternyata ada guys. Ternyata di belahan bumi ini ada kejadian-kejadian asli di mana orang-orang mencurangi kematian. Maksudnya mencurangi kematian ini di mana mereka harusnya tewas di suatu insiden, tapi ternyata mereka selamat karena suatu alasan. Dan hari ini kita akan membahas beberapa kasus-kasus asli di mana orang-orang mencurangi kematian, mirip seperti film Final Destination. And now, before video udah selesai, The Mirror mau start. Kasus pertama terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 1977. Pada hari itu, salah seorang anggota tim tanding bola basket dari Universitas Evansville yang bernama David Furr datang terlambat ke bandara sehingga dia harus ketinggalan pesawat. Nah, untuk kasus ketinggalan pesawat sendiri itu rasa nggak enak banget. Aku pernah ngerasakannya. Nah, jadi pada hari itu David Furr terlambat datang ke bandara, di mana pesawat yang akan dia naiki ini akan membawa mereka ke luar negeri untuk tanding bola basket. Just like Final Destination movie, pesawat yang harusnya dinaiki oleh David Furr kecelakaan karena pilotnya hilang kendali dan membuat pesawat itu jatuh di Indiana dan menewaskan seluruh orang yang ada di dalam pesawat itu. Jadi David Furr yang harusnya mati di pesawat itu selamat karena datang terlambat ke bandara. Dia selamat dari kematian dan hidup hanya 2 minggu kemudian. Karena 2 minggu kemudian, David Furr meninggal dunia dengan saudara laki-lakinya karena kecelakaan dan ditabrak oleh sebuah truk di mana pengemudinya sedang mabuk. Gimana? Mirip kan kayak film Final Destination? And a life taken too soon, almost twice. Kasus kedua terjadi pada bulan Juni tahun 2012 di Texas. Nah, pada saat itu terjadi sebuah insiden penembakan massal di salah satu food court di Eaton Center Mall, Toronto, yang menewaskan 1 orang. Seorang wanita magang di stasiun radio Denver yang bernama Jessica Redfield. Pada saat itu dia ada di lokasi food court untuk makan burger. Tapi tiba-tiba dia berubah niat, dari makan burger dia pengen makan sushi yang nggak ada di tempat itu. Akhirnya Jessica pergi dari tempat itu untuk mencari tempat makan sushi. Hanya beberapa menit setelah Jessica pergi dari food court itu, pelaku penembakan massal di sana datang. Nah, mengetahui insiden itu, Jessica bersyukur banget karena dia pergi dari tempat itu beberapa menit sebelum pelakunya datang. Tapi sejak kejadian itu, Jessica merasa nggak tenang dalam hidupnya dan dia sempat menulis blog. I can't get this odd feeling out of my chest. This empty, almost sickening feeling won't go away. Sulit bagi saya untuk membungkus pikiran sekitar saya. Bagaimana perasaan aneh ini menyelamatkan saya di tengah-tengah penembakan itu. Jadi dia masih kayak dihantui gitu loh, dengan kejadian penembakan yang harusnya menewaskan dirinya. Tapi seakan kematian mengincar Jessica. 1 bulan kemudian, pada bulan Juli 2012, Jessica dan 11 orang lainnya tewas karena insiden penembakan massal yang terjadi di sebuah bioskop di Aurora, Colorado. Was at a Toronto mall earlier this year when another gunman went on a rampage. And soon after, Jessica's mother received a phone call from Brent. And I said, "Is she okay?" And he said, "I'm so sorry." And I just screamed, "Please tell me she's alive." And of course he couldn't tell me that. Jadi dia tewas dengan cara yang sama dari sebelumnya yang harusnya menewaskan dia juga.
Safety experts say whether you're headed to a movie theater, a restaurant. Yang ketiga adalah kasus yang terjadi pada bulan Januari tahun 2013 yang namanya juga Jessica de Limaro yang berusia 21 tahun, di mana Jessica ini merupakan panitia pesta di sebuah klub malam di Santa Maria di Brazil, di mana acara pesta ini untuk mahasiswa-mahasiswa di universitasnya. Dan dia juga orang yang menjual tiket kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin datang ke pesta itu. Nah, pada hari itu, Jessica lagi bersiap-siap untuk pergi dari rumahnya menuju ke klub malam itu untuk menghadiri acara. Tapi tiba-tiba pacarnya yang bernama Adriano Stefanel menelpon Jessica dan melarangnya untuk pergi ke klub malam itu. Nah, pacar Jessica, si Adriano ini sedang berada di kota lain, jadi mereka kayak LDR gitu. Dan Adriano nelpon Jessica dan melarang dia datang ke klub malam karena dia merasakan firasat yang buruk akan terjadi dan dia berpikir bahwa akan ada kejadian buruk di klub malam itu malam itu. Jadi Adriano ini memohon kepada Jessica untuk tidak pergi, dan karena bucinnya, mungkin Jessica terlalu percaya dengan pacarnya sedalam itu, jadi dia terpaksa untuk mengurungkan niatnya datang ke acara pesta di mana teman-temannya juga udah banyak ngumpul di sana. Tapi ternyata firasat buruk Adriano benar-benar terjadi, di mana pada malam kejadian di klub itu, salah satu band yang manggung di pentas menghidupkan kembang api dan membakar aksesoris yang ada di atap panggung. Jadi mungkin kayak mainan-mainan kertas gitu. Dan seketika kembang api itu membuat satu klub malam Santa Maria itu terbakar parah. Akibat kebakaran parah itu, 238 orang meninggal karena terbakar, dan beberapa dari mereka tewas karena menghirup asap yang beracun, sementara yang lainnya tewas saat menyelamatkan diri. Nah, Jessica yang harusnya tewas pada malam itu di klub, selamat karena permintaan oleh pacarnya. Tapi kita nggak akan bahas kasus ini kalau cuma stop sampai di sana. 5 hari kemudian, Jessica datang ke kota tempat si Adriano berada dan mereka pergi jalan dan memutuskan untuk kembali ke kota Jessica dengan menggunakan mobil. Jadi mereka berdua nih, balik dari tempat Adriano menuju tempat Jessica. Tapi di perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan parah dan membuat Jessica meninggal di tempat, sementara Adriano meninggal setelah 21 hari koma di rumah sakit. Mobil mereka bertabrakan dengan sebuah truk yang sedang melaju kencang dari arah yang berlawanan. Just like the movie. Air France Flight 447 mysteriously crashed in the Atlantic, killing 228 people. Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2009. Jadi kasusnya nggak berurutan gitu guys, tahunnya terbang-terbang. Pada tahun 2009, salah seorang pensiunan dari Italia bernama Joanna Ganteller sedang pergi liburan dengan suaminya yang bernama Kurt ke Brazil. Tapi ketika mereka ingin terbang dengan pesawat kembali ke kampung halamannya dari Brazil, di mana mereka harusnya menaiki pesawat Air France dengan nomor penerbangan 447, tapi pada hari itu mereka terlambat datang ke bandara Rio de Janeiro sehingga mereka ketinggalan pesawat, sama kayak David Floor tadi. Tapi ternyata mereka selamat dari kejadian yang menimpa pesawat Air France ini. At 10 p.m., the Airbus A330 was heading into a powerful storm 700 miles off the coast of Brazil when the autopilot disengaged and the plane began to roll to the right. As it pitched and rolled, the plane slowed even more and stalled, falling from 5 miles up for 3.5 minutes at a rate of 10,000 feet per minute. Kejadian kecelakaan ini menewaskan 228 orang penumpang di dalamnya, tapi Joanna dengan Kurt selamat karena terlambat datang ke bandara. Nah, sama dengan kasus-kasus sebelumnya, 2 minggu kemudian, Joanna dan suaminya berlibur lagi ke Kufstein, Austria. Jadi mereka udah nyampe di kampung halaman nih, terus mereka liburan lagi. Banyak uang mereka ya. Tapi di sana mereka mengalami kecelakaan mobil yang parah dan membuat mereka meninggal dunia pada saat kecelakaan itu terjadi. Jadi meninggal di tempat. Next, ada kasus Bobby Leach. Bobby Leach adalah seorang pemain sirkus dari akhir abad 19 sampai awal abad 20. Tahun berapa tuh ya? Udah lama lah pokoknya. Dan Bobby ini termasuk pemain sirkus yang paling berani di antara semua pemain sirkus pada masa itu. Dimana aksi-aksinya itu lebih sering menantang maut. Jadi kita orang-orang biasa yang nonton aksi si Bobby Leach ini, mungkin kita cuma mikir mati. Melihat aksinya dia, saking berbahayanya. Tapi Bobby ini terlihat sangat akrab dengan maut. Sohib lah jatuhnya. Atraksi-atraksi berbahaya Leach seperti melompat dari air terjun yang sangat terjal dan tinggi. Dia suka bermain arum jeram di sungai-sungai yang medannya itu cukup berbahaya, dan macam-macam lainnya. Tapi tragisnya, Bobby Leach
yang dipikir orang-orang itu mungkin bisa mati kapan aja dengan aksi-aksinya, ternyata dia harus tewas meninggal dunia dengan kepala yang membentur keras ke lantai karena terpeleset kulit pisang. Kulit pisang. Kalau kalian belum nonton video aku tentang kematian-kematian konyol tokoh-tokoh dunia, video ini, kayaknya Bobby Leach ini lebih cocok masuk ke video itu deh. Tapi ya karena dia bisa mencurangi kematian, di mana aksi-aksinya seharusnya membuat dia tewas kapan aja, tapi enggak, dia selamat dan tewas dengan cara tergelincir kulit pisang. Dan yang terakhir adalah kasus yang sangat-sangat mirip dengan salah satu adegan di film Final Destination kedua. Dimana di film itu, kalau kalian tahu, kalian pernah nonton karakter Nora Carpenter yang tewas karena kepala terjepit di pintu lift. Nah, kasus ini persis kejadiannya kayak itu. Sebuah tubuh wanita tanpa kepala yang diperkirakan usianya 48 tahun ditemukan di dalam sebuah lift di pabrik manufaktur plastik di Vadodara, India. Kepala dan tubuhnya terpisah dengan tempat yang cukup jauh, di mana tubuhnya yang tanpa kepala ditemukan di dalam lift di lantai 4 dan kepala tanpa tubuh ditemukan di depan pintu lift lantai dasar, lantai 1. Dugaan sementara mengatakan bahwa wanita ini tewas dengan cara yang aneh di lift tersebut. Menurut Indiana Express, wanita itu bernama Susila Viswakarma, seorang karyawan di pabrik manufaktur plastik tersebut. Belum ada kepastian tentang bagaimana atau kenapa Susila ini bisa mati, tapi polisi menemukan fakta bahwa di penggalan kepala Susila ini masih ditemukan headphone yang masih menempel di telinga Susila. Karena itu polisi menarik kesimpulan dan spekulasi bahwa mungkin kabel headphone Susila menyangkut di pintu lift saat dia sedang mengenakannya di dalam lift. Kemudian headphone itu menjerat lehernya, tersangkut, dan akhirnya terputus. Dan spekulasi lain mengatakan bahwa pada saat itu di lift, Susila mengeluarkan kepalanya ke pintu lift dan terjepit. Dan itu adalah beberapa kasus-kasus asli yang terjadi di dunia yang mirip dengan film Final Destination, di mana mereka harusnya tewas dalam suatu kejadian, tapi selamat karena suatu alasan, dan akhirnya mereka tewas juga dengan cara yang sama dan beberapa lainnya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Sumpah kalau misalnya kalian udah pernah nonton film Final Destination, kalian kayak kaget atau shock itu nggak sih? Tahu bahwa ada nih kejadian-kejadian asli yang mirip dengan film yang terjadi di dunia nyata. Jadi teman-teman yang nggak tahu film Final Destination, coba tonton dulu, pasti paham kok. Apa menurut kalian kejadian cuma itu aja? Nggak, banyak guys, banyak kejadian-kejadian orang-orang yang mencurangi kematian. Dan sekarang kita bakal nonton video-video random yang terekam kamera, entah itu CCTV atau direkam oleh orang-orang, di mana ini adalah orang-orang yang beruntung yang bisa mencurangi kematian, di mana harusnya mereka tewas, tapi enggak, mereka selamat. Dan itu bikin shock. Kita tonton videonya bareng-bareng.